sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, dan pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12 dan ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 12 dan ayat 13 yang menjadi perenungan pagi hari ini. Demikian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 12 dan ayat 13. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian pembacaan kita pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita tahu bersama bahwa surat dari 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia berada di Efesus, dan ini ditulis sekitar tahun 55-56. Dan tentu Paulus mendapatkan informasi dari keluarga Chloe. Mereka adalah keluarga yang sangat dekat dengan Paulus, yang memiliki hubungan yang baik, tentu hubungan misional dalam pelayanan dan lain sebagainya. Dan mereka seringkali memberikan informasi-informasi kepada Paulus sehingga surat 1 Korintus ini ditulis. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini pada saat kita membaca bagian ini yang kita baca tadi, tentu untuk memahami ayat 12 dan ayat 13, kita melihat ayat-ayat di atas sebagai bagaimana Paulus menggunakan orang Israel sebagai contoh bagi orang-orang Korintus dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Tentu mereka juga mengalami tantangan-tantangan, mengalami pergumulan ya di dalam pelayanan mereka. Tetapi di pasal 10 ini Paulus mencoba untuk memberikan kepada mereka kekuatan lewat cerita apa yang dialami oleh orang-orang Israel. Bagaimana orang-orang Israel menjadi contoh. Kalau kita lihat dari ayat 6 di atas sampai dengan ayatnya yang ke-11, apa yang dialami oleh orang Israel itu menjadi contoh bagi jemaat yang ada di Korintus, tentunya juga bagi kita hari ini, ya, bahwa dalam menjalani kehidupan mereka sampai kepada tujuannya Tuhan. Jadi seringkali Tuhan membawa orang-orang kepada tujuannya, tetapi orang-orang yang dibawanya yang tidak memiliki keyakinan penuh terhadap Tuhan di dalam memperoleh kehidupan yang masa depan yang baik. Tuhan membawa orang Israel kepada masa depan yang lebih baik, lebih cerah, lebih indah, membebaskan mereka dari perbudakan yang mereka alami puluhan tahun, ratusan tahun. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya ketika bangsa Israel ini dibawa keluar dari Mesir, mereka bukan mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh ternyata. Yang namanya bangsa yang keras kepala, ya, tegar tengkuk bahasanya Alkitab, mereka seringkali berontak terhadap Allah. Ada beberapa dosa yang mereka lakukan dalam perjalanan mereka sampai membuat Allah tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian, masa depan mereka yang luar biasa yang dijanjikan Allah tentunya kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini dosa-dosa apa saja yang dilakukan dalam penantian mereka, dalam mereka menuju kepada kehidupan yang lebih baik.
sehingga membuat mereka tidak sampai kepada tujuan. Dan ini menjadi pelajaran tentunya. Sebagai contoh, dia bilang semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Nah, ini kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel ya di dalam perjalanan mereka. Jadi Allah memimpin mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi yang dilakukan adalah kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan, sehingga membuat mereka tidak sampai kepada tujuan yang sebenarnya akan membuat mereka lebih bahagia, lebih indah. Cuma untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik, untuk memperoleh sesuatu yang lebih indah, lebih besar dalam kehidupan mereka, tentu ada harga yang harus mereka bayar. Harga yang mereka bayar, Tuhan izinkan pencobaan-pencobaan yang mereka alami di dalam perjalanan mereka sebagai sebagian dari ujian hidup mereka. Apakah mereka lulus mempercayai Allah dalam perjalanan itu? Nah, ini apa yang dialami oleh orang-orang Korintus itu juga dialami oleh orang-orang Israel di padang gurun, dialami juga oleh orang Korintus. Tentu berbeda persoalan hidupnya, masalah-masalah yang dijalani, pencobaan-pencobaan yang diizinkan. Jadi Allah tidak pernah mencobai, tetapi Allah mengizinkan pencobaan-pencobaan untuk menjadi ujian bagi anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Israel dalam perjalanan mereka, di mana mereka dipimpin oleh Tuhan. Ya, di ayat sebelumnya di atas, Allah membawa mereka dengan tangan yang kuat, dengan tangan yang teracung, yang memimpin Israel dengan kekuatan Allah sendiri. Ya, Allah membawa mereka keluar dari perbudakan dan membuat banyak mujizat di mata mereka. Mereka melihat, tetapi ternyata iman mereka kepada Allah itu sangat dangkal sekali, sehingga membuat mereka melakukan kejahatan-kejahatan dalam perjalanan mereka. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan secara nyata membawa mereka, memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi toh juga mereka tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka melakukan apa kejahatan yang pertama mereka lakukan adalah penyembahan berhala di ayat 7. Mereka melakukan penyembahan berhala dalam perjalanan mereka. Akhirnya mereka meninggalkan Allah saat Musa sedang berada di menerima hukum yang Allah akan berikan menuntun mereka. Di sana justru mereka mengajak Harun untuk membuat patung emas dan mereka menyembah berhala di sana. Ini sesuatu kejahatan yang sangat luar biasa yang mereka lakukan terhadap Allah mereka sendiri. Mereka tidak mempercayai Allah, tapi mereka mempercayai berhala-berhala tersebut. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemudian yang mereka lakukan berikut di ayatnya yang ke-8 adalah mereka melakukan perbuatan yang sangat menyakitkan, ya, dengan mereka mencobai Tuhan di ayat 7, ya, mencobai Tuhan. Gitu, mencobai Tuhan, kemudian mereka bersungut-sungut, mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat menyakitkan hati Tuhan dalam perjalanan. Allah memberi mereka makanan, tetap mereka bersungut-sungut. Diminta roti, dikasih roti, tetap bersungut-sungut. Minta daging, dikasih daging, tetap bersungut-sungut. Diminta air, dikasih air, tetap juga bersungut-sungut. Inilah bangsa yang tidak mempercayai Allah, yang keras kepala. Saudaraku yang kekasih, apa yang dialami oleh Israel itu Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Hati-hati kalian orang-orang hebat. Orang Israel itu orang-orang pintar, orang luar biasa. Orang-orang Korintus ini orang-orang yang hebat, cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang biasa berdebat dengan banyak hal dalam kehidupan mereka, dalam berteologi dan lain sebagainya. Tetapi Paulus ingatkan kepada mereka, jangan sampai mereka gagal dan jatuh. Akhirnya mereka tidak sampai kepada tujuannya Allah bagi kehidupan mereka dalam perjalanan iman mereka. Tentu untuk menguji iman seseorang, Allah mengizinkan berbagai persoalan. Di sini katanya pencobaan-pencobaan. Karena itu di ayat 12 Paulus memperingati mereka, mengingatkan mereka bahwa orang-orang Korintus, kalian dengar baik-baik. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
Peringatan keras yang Paulus lakukan, yang ia berikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Hati-hati bagi siapa yang merasa dirinya udah hebat, sudah kuat, sudah luar biasa, sudah teguh. Peringatan ini tidak hanya diberikan kepada jemaat yang ada di Korintus tentunya, tetapi peringatan ini juga diberikan kepada kita hari ini. Ada banyak orang menganggap dirinya hebat, kuat, luar biasa. Berhadapan dengan tantangan akhirnya KO juga, ya kan? Nah, ini hati-hati, makanya jangan saudara-saudara kita di seberang bilang, jangan takabur dengan kehidupan ini. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Untuk menguji saudara dalam kehidupan iman saudara kepada Tuhan, itu Tuhan harus menguji kita dengan berbagai persoalan hidup, tantangan, pencobaan yang datang silih berganti. Di sana akan membuat kita, apakah kita berdiri teguh, kuat, kokoh sampai pada akhir, finish. Paulus bicara ini karena memang dia punya pengalaman yang luar biasa, sehingga dia juga mengingatkan, selain dia mengingatkan kepada orang Korintus tentang apa yang dialami oleh Israel, dia juga mengingatkan mereka dia punya pengalaman hidup. Tentu ini juga diberikan kepada kita hari ini supaya kita juga memahami perjalanan hidup hari ini. Kalau kita melihat belakangan ini, ya, berita dari pencobaan demi pencobaan datang, tantangan demi tantangan datang, yang Tuhan izinkan sebagai ujian bagi kita anak Tuhan hari ini. Ya, belum selesai dari COVID, kita berhadapan dengan banyak hal, ya. Jadi COVID membuat resesi, membuat kondisi ekonomi menjadi kacau balau. Orang-orang yang hebat pun, yang punya uang yang banyak, perusahaan-perusahaan besar pun bisa bangkrut dengan kondisi ini karena orang-orang tidak bisa bekerja, banyak orang yang mati dan lain sebagainya. Dan akibat dari itu banyak kerugian yang terjadi. Kalau di masa COVID kita pergi ke Mangga Dua sana, banyak sekali toko yang tutup sampai hari ini. Minggu lalu saya pergi ke sana dan melihat masih banyak toko-toko yang tutup. Padahal dulu itu toko pasar yang paling ramai, benar-benar ramai. Tidak banyak pembeli lagi, banyak toko tutup, bangkrut orang semuanya. Ini persoalan-persoalan hidup bagi orang-orang pengusaha seperti itu. Mungkin mereka kalau tidak punya Tuhan, mereka ada yang sudah bunuh diri, ada yang dulu pernah orang lompat dari tol di atas sana ke bawah, mati di bawah. Ada yang lompat dari ini. Kemarin Om Ucu cerita ada orang Korea yang terkenal, artis, sudah punya nama yang luar biasa. Dia sudah ada di puncak karirnya tapi tidak puas karena nggak percaya Tuhan, akhirnya bunuh diri. Nah, ini juga yang terjadi dengan kita. Ditambah lagi apa yang terjadi dengan dunia, bukan cuma Indonesia, pengaruh dunia yang membuat perang di Ukraina dan yang membuat banyak hal negara-negara jadi ini, banyak keuangan terseret di sana. Dan ini masalah-masalah yang terjadi yang mengakibatkan dunia mengalami resesi. Banyak di dunia luar sana mengalami persoalan, Indonesia juga. Nah, kita lihat ketika Jokowi dengan bijak mengambil keputusan untuk menaikkan minyak Pertalite 2.500 saja, demo itu merusak bukan memperbaiki. Mereka merusak, membakar segala rupa, bikin kacau. Ini bukan memperhatikan negara tetapi ingin merusak negara. Tetapi ini yang terjadi. Dan hal-hal itu membuat orang banyak tidak bekerja, takut keluar dan lain sebagainya. Membuat keadaan ekonomi makin sulit. Tetapi Alkitab bilang kita harus belajar, ya. Makanya itu ada orang yang merasa dirinya hebat, jangan. Di sini mempertaruhkan iman kita kepada Allah. Apakah benar-benar kita mempercayai Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar berjalan menghadapi berbagai kesulitan hidup, tantangan-tantangan, hamba-hamba Tuhan, berjalan mengiring Tuhan? Banyak tantangan. Hidup tidak berkecukupan misalnya, ya kan? Apakah kita mempercayai Tuhan? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu Paulus ingatkan kepada jemaat, mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Seringkali hal yang biasa. Bagi orang yang percaya Tuhan, semua persoalan yang terjadi dengan hidup ini biasa. Kalau hari ini, ya, saya pernah mengalami hal yang paling buruk dalam kehidupan saya ketika tahun 98
terjadi resesi, dolar dari berapa ribu dia naik sampai 15 sampai 17 ribu. Di saat itulah saya menikah. Saya menikah dengan gaji 60 ribu. Terjadi resesi yang luar biasa, kenaikan harga-harga. Kami mengalami kesulitan hidup. Saya dengan istri saya mengalami kesulitan luar biasa. Kalau hari ini terjadi kenaikan BBM dan lain sebagainya, ya biasa, gaji masih lumayan lah, ya kan. Tapi dulu, wah, mengalami bagaimana kita hidup dengan 60 ribu. Tetapi masih hidup sampai hari ini. Kenapa? Karena iman kita kepada Allah yang akan membawa kita untuk bagaimana Allah menuntun kita sampai kita memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik, lebih layak. Tuhan mau membawa kita pada kondisi-kondisi yang besar, situasi-situasi, sesuatu yang besar di depan. Dia harus mengizinkan berbagai persoalan hidup. Hal-hal yang biasa sebenarnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tantangan, pergumulan, persoalan. Masing-masing kita tentu punya masalah tersendiri dalam kehidupan. Allah tidak memberikan janji bahwa kalau kita percaya Yesus, mengiring Yesus, hilang semua masalah. Itu teologi yang keliru. Allah membawa kita masuk di dalam persoalan-persoalan untuk menguji apakah imanmu kepada Allah itu benar. Atau engkau beriman kepada Tuhan hanya saat kamu menikmati berkat-berkat Allah. Itu Paulus mau bilang juga kepada jemaat yang ada di Korintus. Hei orang-orang Korintus, apakah kalian menjalani hidup ini maunya percaya Tuhan itu saat kalian nikmati hidup enak-enak aja? Di sini pencobaan yang Tuhan izinkan sebenarnya pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu hal yang pertama yang kita mau renungkan. Bahwa persoalan, tantangan, pergumulan, pencobaan, apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi sebagai ujian bagi setiap anak Tuhan, itu adalah hal yang biasa saja yang sebenarnya tidak melebihi kekuatan. Kenapa masalah, pencobaan, persoalan dalam kehidupan saudara yang saudara alami itu seringkali menjadi sesuatu yang luar biasa? Itu sebenarnya karena kita mengolah konsep yang keliru dalam hidup ini. Tidak, ini Tuhan mau bilang kepada kita bahwa Allah lebih besar dari masalah. Apa yang dialami oleh Israel? Mereka mengalami masalah yang besar, tapi mereka tidak mempercayai Allah mereka yang besar itu. Mereka mengandalkan kekuatan, kehebatan mereka, sehingga membuat mereka terjatuh di dalam berbagai-bagai dosa yang mereka lakukan yang disebutkan di ayat-ayat di atas tadi dalam bacaan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu di sini juga Tuhan mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Korintus, hati-hati kalian. Jangan merasa hebat mengiring Tuhan. Jangan merasa kamu udah dewasa level rohani. Itu perasaan. Saudara, rohani itu jangan digantung di dalam perasaan. Jangan bergantung kepada perasaan. Rohani kita itu harus nyata benar-benar. Akan terlihat rohani kita mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh benar. Apakah Anda punya rohani benar, sudah punya kualitas yang high di atas? Itu akan terlihat dari sikap hidup saudara saat saudara mengalami tantangan dalam kehidupan. Keputusan-keputusan yang saudara ambil. Apakah saudara mengambil keputusan berdasarkan iman percaya kepada Allah, atau memang Anda mau mengambil keputusan dengan langkahmu sendiri? Itu dua hal yang berbeda. Jadi karena itu peringatan ini yang diberikan kepada jemaat yang ada di Korintus, tentunya ini juga bagi kita hari ini. Sekarang berbagai persoalan, mungkin ke depan masalah akan lebih banyak lagi. Pergumulan-pergumulan akan lebih banyak lagi kita hadapi. Persoalan sakit penyakit, persoalan macam-macam ya. Masing-masing kita alami. Nah, seringkali hal-hal itu ketika datang kepada kita, pada saat kita tidak mengalami itu secara nyata, maka kita dengan semangat, dengan sukacita, dengan luar biasa kita bisa menasihati orang. Sabar, tenang, dan lain semuanya. Tapi giliran kita mengalaminya, maka kita juga jadi uring-uringan. Kenapa? Karena kita selalu merasa kita kuat, hebat, luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertama, pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita melihat janji Tuhan, sebab Allah setia. Itu. Jadi pertama pencobaan biasa. Hal yang kedua, Allah kita setia. Saudara nggak setia dengan Tuhan, Allah tetap setia. Paulus ingatkan juga kepada jemaat yang ada di Korintus, hei, kalian pahami
orang-orang Korintus, Allah yang Anda percayai itu adalah Allah yang setia. Hal yang sama Tuhan mau bilang kepada kita hari ini, orang-orang anugerah yang ikut saat teduh pagi ini. Hai orang-orang anugerah, hai anak-anak Tuhan yang ada di sini. Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang setia. Sehingga itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicabai melampaui kekuatanmu. Nah, saudaraku, Allah yang setia, kita lihat di sini contoh di atas, orang Israel sudah berontak, sudah bikin kesalahan besar, mereka sudah melakukan berbagai kejahatan di mata Allah. Apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak. Allah menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Allah tetap ada di sana sekalipun mereka menyakiti hati Allah terus-menerus. Saudara lihat di sini. Sekalipun terus-menerus mereka menyakiti hati Allah, tetapi Allah tetap setia. Ini luar biasa Allah kita yang tidak pernah berubah, ya. Dia membawa mereka. Cuman orang-orang yang berontak ini mereka tidak sampai pada tujuan. Yang membuat orang tidak sampai pada tujuan adalah karena dirinya sendiri, keputusannya sendiri, bukan Allah. Karena Allah tetap setia. Karena itu semua yang kita alami dalam hidup ini adalah hal-hal yang biasa. Nah, ketika Anda mempercayai Allah yang setia dalam perjalanan hidup menghadapi berbagai pergumulan ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang setia itu akan menolong kita. Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Artinya begini, sepanjang Allah melihat Anda masih mampu, Tuhan tidak mencobai orang melampaui atau tidak mengizinkan persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita melampaui kekuatan. Allah tahu ukuran setiap orang. Jadi ketika Tuhan izinkan kita mengalami persoalan hidup yang berat, tekanan-tekanan yang berat, karena Allah tahu itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Anda punya kekuatan hebat di dalamnya. Tentu ketika kita mengimani Tuhan, itulah satu kekuatan yang luar biasa. Karena iman percaya kita itu adalah powernya Allah, ya kan? Iman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan gitu ya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengimani Allah dalam kehidupan kita, maka kita punya kekuatan-kekuatan yang besar di dalam diri kita yang tanpa kita sadari itu dilengkapi, diberikan oleh Allah. Anak-anak Tuhan diberikan kekuatan yang luar biasa besarnya untuk bisa menghadapi berbagai persoalan kesulitan hidup. Nah, tinggal di sinilah kita. Apakah kita mempercayai Allah yang setia itu sungguh-sungguh? Jadi kita lihat di sini kata kunci di sana, Allah kita setia. Sehingga ketika orang berjalan dengan Allah, sekalipun ada berbagai persoalan hidup, tekanan, pergumulan yang dialami luar biasa silih berganti, tetapi ketika dia mempercayai Allah yang setia, tidak ada masalah yang lebih besar, karena Allah kita lebih besar dari setiap masalah. Nah, di sini pergumulan-pergumulan yang memang diperhadapkan kepada kita. Allah yang setia itu akan terus menuntun dan membawa kita berkemenangan dengan Dia bila kita sungguh-sungguh mempercayai Allah yang setia. Jadi problemnya di sana. Konsep-konsep kita lah yang seringkali ketika kita berhadapan dengan persoalan, kita sudah mengolah dalam pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita seringkali menipu kita karena apa? Perasaan seringkali berbicara dalam otak kita, wah Allah kita ini nggak baik. Saya kok mengalami, sudah jadi anak Tuhan kok mengalami persoalan-persoalan. Padahal sebenarnya persoalan itu kalau kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita, nggak ada konsep berpikir seperti itu. Oh, aku harus kuat, aku harus maju, aku harus bangkit karena bersama Allah aku dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Atau perkara-perkara yang gagah, perkasa. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Boleh terjadi resesi, boleh terjadi segala macam. Boleh terjadi kenaikan BBM, anak Tuhan nggak perlu mengeluh, nggak perlu demo, nggak perlu turun ke jalan. Nggak perlu kita nikmati aja, Tuhan izinkan kok. Ya kan? Tuhan izinkan kita. Yang penting masih bisa makan roti, Pak Pendeta Harol. Itu yang hebat, ya kan? Nah. Jadi biar lagi naik BBM kita masih bisa makan kok.
Jadi nggak perlu mengeluh dengan situasi ini, tetapi bersyukur dan kita berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa ini, untuk kita semua, supaya sekalipun menghadapi persoalan hidup, kita tetap berjalan dengan Tuhan, berkemenangan dengan Tuhan, dan kita bisa menjalani kehidupan ini sampai pada tujuan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu hal kedua. Jadi pertama, pencobaan biasa. Yang kedua, Allah kita Allah yang setia, yang akan tetap menyertai, menolong kita, dan memberi pendampingan yang luar biasa bagi kita. Dan Dia tidak mengizinkan semua persoalan hidup itu melampaui kekuatan daripada anak-anak Tuhan itu sendiri. Hal yang ketiga adalah pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bahwa ada jalan keluar. Hal yang ketiga yang Allah sediakan dan berikan bagi setiap orang percaya. Wow, luar biasa banget kita lihat di sini. Jadi saya mencoba untuk mengeksposisi bagian ini. Luar biasa banget. 3 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, pencobaan hal yang biasa. Yang kedua adalah Allah kita setia, dan yang ketiga bahwa ada jalan keluar bagi orang yang percaya. Sungguh-sungguh orang percaya. Orang-orang Korintus, Paulus ingatkan, ketika Anda mempercayai Allah sungguh-sungguh, maka engkau akan menikmati, akan melihat jalan keluar yang disediakan Allah bagi kehidupanmu, sehingga kamu dapat menanggungnya. Begitu juga Paulus mau sampaikan kepada kita hari ini, bahwa sekalipun persoalan, tantangan, masalah dalam hidup kita itu besar, yang kita hadapi hari lepas hari, makin kelihatan tekanannya makin berat. Ingat, bagi orang yang percaya kepada Allah yang setia, dia akan menikmati jalan keluar demi jalan keluar yang Allah sediakan bagi orang itu. Nah, ini luar biasa janji. Jadi kalau Allah janji seperti ini, saudara dan saya tidak mempercayainya, yang rugi itu kita. Banyak anak Tuhan menjalani kehidupan yang dalam kerugian-kerugian besar karena tidak mempercayai janji-janji Allah dalam kehidupannya. Ketika orang mempercayai, kita mempercayai janji Allah dalam kehidupan kita, wah, luar biasa kita menikmati ini. Tuhan berjanji gak usah khawatir dengan hidup ini. Gak usah khawatir dengan apa yang kau makan, minum, dan pakai. Seringkali itu yang kita khawatirkan dalam hidup. Padahal hari-hari kita nikmati apa yang kita punya di rumah. Makanan seringkali berlimpah, tapi tetap ada kekhawatiran. Minuman seringkali berlimpah, pakaian seringkali melimpah. Kita dikasih tinggal di rumah yang bagus, yang baik, yang layak, tetapi tetap kurang. Kenapa? Karena konsepnya bukan memandang Allah, tetapi konsep kita selalu memandang orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita punya kelebihan, punya ini, punya itu, saya kok tidak. Kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kok semua orang punya, saya tidak. Ini kan cara berpikir yang keliru. Pandanglah Tuhan dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Orang-orang yang benar-benar mempercayai Allah dalam hidupnya, dia sebenarnya menikmati kehidupan itu. Sekalipun di dalam kekurangan, di dalam pergumulan, di dalam tantangan, dia menikmati bersama Allah kok. Dan itu yang dialami oleh orang sebenarnya, mereka menikmati kemudahan hidup yang luar biasa. Tetapi karena iman mereka kepada Allah yang setia itu jauh dari yang diharapkan, membuat mereka jatuh di dalam dosa. Itu juga bisa terjadi bagi kita hari ini. Ketika Anda mengalami tekanan hidup, pergumulan, masalah, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, masalah keuangan, masalah apapun itu, dan Anda tidak mempercayai Allah yang setia, yang akan melihat Allah memberi jalan keluar bagi hidup saudara, tapi saudara mengambil langkah sendiri untuk mencari jalan keluar sendiri dengan konsep kita, dengan cara kita, Anda akan mati karena kebodohan itu. Tuh, banyak kali orang mati bodoh. Dia sakit, dia stres dengan itu sampai membawa dia mati. Itu namanya kebodohan. Kalau kita mempercayai, kalau sudah waktunya Tuhan sih tidak apa-apa. Itu adalah keuntungan. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan, kita mau bikin mati sendiri, kan itu kebodohan namanya. Mempercayai bahwa Allah setia, mempercayai bahwa ada jalan keluar yang Allah sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang diizinkan mengalami berbagai persoalan hidup, tantangan, dan pergumulan, akan membawa kita kepada tujuan kemenangan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran ini. 3 poin.
di dalam kita menjalani kehidupan kita ke depan. Mempercayai bahwa Allah mengizinkan semua persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu adalah hal-hal yang biasa saja, yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan yang kedua, mempercayai Allah yang setia, yang sanggup memberikan kekuatan yang luar biasa, yang melebihi daripada persoalan hidup, sehingga apa yang diizinkan terjadi tidak melebihi daripada kekuatan yang Allah sediakan dan berikan bagi anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga adalah mempercayai bahwa setiap apapun masalah pergumulan yang Allah izinkan terjadi, selalu ada jalan keluar. Dan jalan keluarnya itu selalu datangnya dari Allah. Bukan kita yang mencari jalan keluar sendiri, tetapi Allah sanggup memberi jalan keluar bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat memberikan kekuatan, dorongan bagi kita untuk melangkah bersama dengan Dia. Amin.